Selamat mendengarkan podcast ini. Kalau kita memperhatikan Injil, 12 murid Tuhan Yesus yang termasuk murid-murid dekat Tuhan, mereka adalah orang-orang yang memiliki pola berpikir yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan orang-orang Yahudi. Hanya bedanya murid-murid Tuhan Yesus menaruh pengharapan sepenuh-penuhnya kepada guru agung, guru dari Nazaret ini. Tetapi pada dasarnya, harapan-harapan yang ada di dalam hati mereka itu tidak berbeda atau tidak berbeda jauh dengan orang-orang Yahudi, yang pola berpikirnya masih sangat duniawi. Fokusnya masih duniawi. Kalau orang-orang Yahudi mengharapkan Mesias yang membebaskan mereka dari cengkeraman bangsa Romawi dan mendirikan kerajaan Israel Raya seperti zaman Daud dan Salomo, murid-murid Tuhan Yesus pun memiliki pengharapan ini. Itulah sebabnya anak-anak Zebedius pernah datang kepada Tuhan Yesus. Mereka minta agar suatu hari kelak boleh duduk di sebelah kanan kiri Tuhan Yesus. Saudara, hal itu jelas menunjukkan bahwa mereka mengharapkan Tuhan Yesus menjadi pahlawan duniawi mereka. Mereka mengharapkan Tuhan Yesus menjadi pahlawan duniawi mereka. Ketika Tuhan Yesus hendak ditangkap, di antara murid Tuhan Yesus membawa pedang. Apa itu maksudnya? Apa artinya, saudara? Mereka masih memandang Tuhan Yesus sebagai pemimpin duniawi dan mengharapkan Tuhan Yesus akan menegakkan kejayaan lahiriah dan kemuliaan duniawi seperti yang pernah dilakukan oleh Daud. Tetapi yang sangat menakjubkan, saudaraku, Tuhan Yesus begitu menerima kebodohan mereka. Begitu menerima kebodohan mereka. Bahkan setelah kebangkitan, masih saja murid Tuhan Yesus berkata, kapan Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel? Masih saja mereka tidak mengerti. Dan Tuhan juga menjawab dengan kesabarannya. Mengenai waktu dan ketikanya, kamu tidak perlu tahu. Tetapi kamu harus menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus begitu sabar menghadapi mereka. Padahal kalau pakai bahasa Inggris itu tidak cun. Tidak cun, saudara. Tidak cocok. Mereka tidak mengerti misi utama kedatangan Tuhan Yesus. Ingat ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, Petrus dan teman-temannya, murid-murid terdekat Tuhan Yesus yang menyaksikan pengalaman itu atau menyaksikan kejadian itu, meminta supaya Tuhan tetap tinggal di gunung tersebut. Mereka akan membuat kemah untuk Musa, Elia, dan Tuhan Yesus. Hal itu usaha untuk mencegah Tuhan Yesus turun mati di kayu salib. Justru pertemuan itu pertemuan untuk membicarakan korban Tuhan Yesus, pengorbanannya di Bukit Kalvari. Tuhan Yesus begitu sabar. Dan kalau saudara membaca Alkitab bagaimana Tuhan menyuruh mereka dua-dua, 70 murid itu dikirim dua-dua untuk memberitakan Injil. Saya sempat berpikir, kalau saya jadi Tuhan Yesus pada waktu itu, tidak pakai mereka kali. Tidak pakai mereka. Saudara mengerti apa yang saya katakan? Tapi Tuhan Yesus begitu sabar. Dan masih menjadikan mereka kawan sekerjanya. Rekan sekerjanya. Tentu saudara,
kemudian hari kita melihat ketika murid-murid menjadi dewasa, mereka baru melayani Tuhan dengan cara yang benar. Teringatlah saya dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus di Injil Yohanes. Ketika perjumpaan Tuhan Yesus dengan murid-murid di Danau Tiberias. Di dalam Yohanes pasal 21 ayat 18. Yohanes pasal 21 ayat 18. Yohanes 21 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Jadi ketika Petrus masih muda, kalimat ini ditujukan kepada Petrus. Ketika Petrus masih muda, Petrus yang masih suka mengikat pinggangnya dan pergi kemana saja ia mau, Tuhan masih bersama-sama dengan Petrus. Tuhan masih mendampingi Petrus. Tuhan masih menjagai dia sebagai muridnya sambil menunggu Petrus dewasa. Lalu Petrus menjadi seorang yang merelakan tangannya diikat dan pergi ke tempat yang dia tidak suka. Tapi dengan cara demikian Petrus memuliakan Tuhan. Jadi ada Petrus yang melayani Tuhan sementara dia masih kanak-kanak. Apakah ini termasuk memuliakan Tuhan? Tidak jelas. Tapi ada Petrus yang dewasa, yang pelayanannya memuliakan Tuhan. Nah, saudara-saudara, dari hal ini saya memetik pelajaran bahwa pelayanan yang benar itu bukan dimulai dari komitmen ingin melayani Tuhan, tapi dimulai dari pertumbuhan kedewasaan rohani. Bertahun-tahun saya sering menantang orang untuk melayani Tuhan. Dalam suasana yang sangat memiliki suasana, kalau pakai bahasa hipnotis itu suasana trance, memiliki sugestibilitas yang tinggi. Ketika orang terfokus kepada Tuhan dan hatinya begitu lentur, kita berkata, mari siapa yang mau melayani Tuhan. Lalu orang maju ke depan menyerahkan diri untuk melayani Tuhan, saudara. Tetapi pernahkah saudara menemukan kenyataan ketika saudara mengangkat tangan, mengambil keputusan pada waktu di dalam gereja ini? Entah keputusan mau membaca Alkitab, entah keputusan mau mulai memberikan 30 menit jam doa. Bulat, semangat, sungguh-sungguh. Tapi begitu keluar dari ruang gereja, semangat itu lenyap sama sekali. Dan besoknya tidak melakukan sama sekali. Amin gak? Mengalami itu gak? Sebab pada waktu suasana yang memiliki dalam istilah dunia hipnotis itu sugestibilitas yang tinggi, di mana orang dalam trance, ya. Orang mengambil keputusan dengan mudah. Sebab setiap orang tersugesti. Pengertian sugesti itu sebenarnya terpengaruhi, di mana bawah sadar seseorang lebih dominan. Sebab ketika kesadarannya menjadi lemah, tapi otak bawah sadarnya menjadi kuat, maka mudahlah orang ini diarahkan. Nanti sama seperti janji iman, memberikan persembahan, dan seterusnya. Orang mengambil keputusan melayani, maju ke depan menangis. Dan di antara mereka juga serius meninggalkan pendidikan umum lalu masuk sekolah Alkitab. Tetapi apakah mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang benar? Apakah mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang baik? Tidak.
Tetapi Tuhan itu sabar terhadap kenyataan ini. Sabar terhadap orang-orang ini maksud saya. Hanya diharapkan orang-orang ini bertumbuh dewasa. Sampai tingkat di mana dia bisa menyerahkan tangannya, diikat dan dibawa ke tempat di mana dia tidak suka. Sebab kalau hanya sebuah komitmen yang tercipta pada suatu suasana sugestibilitas tinggi, itu tidak permanen, saudara. Sebab tidak disertai dengan landasan hati yang melayani, tidak memiliki landasan yang benar, tidak memiliki fondasi yang benar dalam pelayanan itu. Nanti, kalaupun melayani Tuhan, sebenarnya dia tidak melayani. Cari duit lah, hidup mau wajar seperti yang lain menikah, dia juga harus menikah. Yang lain punya mobil, dia harus punya mobil. Yang lain punya rumah, dia harus punya rumah. Dan banyak hal lain yang dilakukan. Yang pada intinya itu untuk kesenangan pribadi, bukan pelayanan. Tapi Tuhan sabar. Tuhan sabar, saudara. Hanya, apa? Dia harus bertumbuh. Sampai dia menjadi dewasa dan memiliki kualitas pelayanan seperti Petrus yang tua ini, yang menyerahkan tangannya, dibawa ke tempat di mana dia tidak suka, dan dengan cara demikian ia memuliakan Tuhan. Jadi kalau hari ini kita melayani Tuhan, lalu kita merasa sudah menjadi pelayan Tuhan, jangan puas di stage ini, jangan puas di level ini. Saudara harus bertumbuh. Saya harus bertumbuh. Supaya pelayanan kita memiliki fondasi yang benar. Kita bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Baru pelayanan kita benar-benar memuliakan Tuhan. Katakan amin. Terus terang saya khawatir. Ada orang-orang yang merasa sudah melayani Tuhan, lalu puas pada level itu. Tuhan terima kok pelayanan saya. Tuhan berkati pelayanan saya. Ya iya. Tapi Tuhan menghendaki kita bertumbuh. Petrus dan teman-temannya saja yang pikirannya masih duniawi, tidak jauh beda dengan anak-anak dunia, masih dipeluk Tuhan kok. Masih disertakan dalam pelayanan. Masih dilibatkan dalam kegiatan karya keselamatan Allah. Dilibatkan kok. Tapi tidak boleh berhenti di level itu. Jadi konyol ya kalau orang berkata, saya sudah STH. Saya sudah 10 tahun melayani sebagai majelis. Saya sudah jadi guru sekolah minggu 10 tahun. Sekarang masuk menjadi pelayan remaja. Terus meningkat dari pelayan pemuda dan seterusnya. Bagaimana orang bisa mengerti hal ini supaya dia tidak puas dengan kesibukan pelayanan di level itu? Dia harus bertumbuh terus, saudaraku. Kita sekarang kembali ke Matius pasal 6. Matius pasal 6. Saudara menangkap enggak kesabaran Tuhan? Hebat ya, pengertian Tuhan, kesabaran Tuhan itu hebat sekali, saudara. Hebat. Hal itu juga saya kenakan dalam hidup saya pribadi. Memang semangat saya waktu muda luar biasa ya, untuk melayani Tuhan. Tetapi hidup saya belum bersih, belum benar-benar bersih. Motif saya juga belum benar-benar lurus. Belum. Ya. Saya bisa mengenal diri saya sendiri. Waktu saya masih pengen suka ganti mobil. Ketika saya ingin mobil saya ada sound system yang suaranya bagus. Dan ternyata tidak pernah puas dengan satu jenis sound system. Habis ini diganti ini, speakernya diganti, powernya diganti, kasih equalizer, dan seterusnya. Kita hanyut di situ. Belum yang lain.
Tapi Tuhan tetap melibatkan kita dalam pelayanan. Tuhan juga tetap menuntun kita dalam pelayanan. Padahal fondasi pelayanan kita sangat rapuh, rentan, belum benar. Kelihatannya betul-betul bagus, aku mau bikin radio di setiap provinsi, radio Kristen. Aku mau membantu gereja-gereja di Indonesia. Tapi Tuhan tahu fondasi hati kita. Kita mau semua itu untuk apa? Kalau kau bangun menara tinggi di mana ada salib Tuhan dijunjung tinggi, tapi namamu juga ikut di atas sana kan? Nah. Bagaimana bisa memiliki hati yang tidak bermaksud nama kita ikut terbawa dari menara salib itu? Itu masalahnya. Jadi, saudara-saudara sekarang yang belum memiliki kegiatan pelayanan, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nanti pasti punya. Saya beritahukan, sebentar saja saya beritahukan. Bahwa saudara pasti punya pelayanan. Saudara pasti punya beban. Saudara pasti punya air mata untuk orang lain. Pasti. Nah masalahnya yang sudah punya pelayanan ini, kalau hanya sampai di level kegiatan pelayanan itu, saya khawatir dia terjebak terus di situ. Kelihatannya dia sedang membantu Tuhan, padahal kalau Tuhan boleh bicara, saya boleh jadi jubir kalau boleh. Saya bilang, Tuhan gak butuh loh bantuanmu. Apa sih tujuan pelayananmu selama ini? Apalagi orang yang melayani supaya ya orang diberkati Tuhan, rumah tangganya bahagia, usahanya bagus, anaknya berhasil semua. Kan pelayanan itu sering hanya terfokus kepada itu, betul saudara? Itu salah. Itu salah. Bukan itu pelayanan. Pelayanan itu menggenapi rencana Tuhan. Bagaimana setiap individu yang diselamatkan itu menjadi manusia ilahi, bangsawan surgawi, yang layak mewarisi kerajaannya. Entah dia nikah atau tidak menikah, entah punya anak tidak punya anak, entah miskin atau kaya, tidak masalah. Itu tidak masalah. Oke. Saya sekarang buka Matius pasal 6. Ingat yang saya bacakan ayat 24 waktu itu? Kamu tak dapat mengabdi kepada dua tuan. Terus baca dulu, saya jelaskan sekarang. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya. Kamu tak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Sekarang saya mau tanya, jujur, sudah 100%kah kita untuk Tuhan? Apakah bisa hidup dengan cara demikian sebagai anak Tuhan? Tidak bisa. Apakah bisa melayani Tuhan dengan sikap hati seperti ini? Tidak bisa. Tapi Tuhan masih beri kita kesempatan aktif dalam gereja? Iya. Nah, celakanya kalau kita merasa sudah di satu kedewasaan rohani atau level rohani yang baik, di mana kita sudah dipercayai Tuhan melayani pekerjaannya, dan kita tidak bertumbuh. Jadi kan gak heran kalau Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Mana bisa Pak, orang gak dikenal Tuhan bisa bikin mujizat. Ketika Tuhan mengutus dua orang 70 murid itu, dan berkata, Tuhan kami melakukan mujizat. Oke, kira-kira Yudas termasuk gak? Gak ditulis begini, semua bikin mujizat kecuali Yudas, tidak ada. Jadi tidak heran kalau Tuhan berkata kepada orang yang sudah mengadakan mujizat, aku tidak kenal kamu. Tidak heran. Sebab kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kamu tidak mengabdi kepadaku kok. Kamu yang melakukan kejahatan. Jadi kalau saudara menangkap kebenaran ini, saudara akan membedakan ya aktivitas dalam gereja dan taraf kedewasaan rohani kita. Ini pelayanan gereja nih yang kulakukan, yang dalam tanda kutip pelayanan, ini kedewasaan rohani saya, sesuatu yang berbeda. Nanti juga saudara akan belajar bahwa karunia itu bukan ciri kedewasaan. Nanti kita belajar lagi bahwa sering yang kita anggap sebagai fenomena pekerjaan Roh Kudus itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Saya sudah gatel nih khotbahin soal hipnotis itu.
agak lelah sampai pagi, saya baca buku, saya pagi, saya lihat referensi gitu. Tapi ya bersangkut paut dengan khotbah saya hari ini, saudara. Sering kita akan menentang praktek. Hipnotis itu manusianya, hipnosis itu prakteknya. Gereja menutup diri, gereja menolak mempelajari seluk-beluk hipnosis secara mendalam dan jujur. Gereja tidak lagi bersikap analitis, tetapi yang ada adalah prasangka buruk dan sikap prejudis, menghakimi, menilai tanpa melakukan investigasi secara mendalam. Padahal ilmu ini sudah menjadi salah satu disiplin ilmu pengetahuan yang dipelajari di berbagai fakultas di negara-negara yang sudah maju dan dibuktikan secara keilmuan yang memadai. Jadi sikap ini sikap yang tidak bertanggung jawab. Masalah ini tidak menjadi sederhana lagi, sebab gereja yang tidak mengerti praktek hipnosis ini ternyata melakukan praktek hipnosis itu sendiri dalam pelayanan dalam skala yang sangat besar. Kemudian menjadi masalah besar dan merupakan bahaya yang sangat serius bahwa praktek hipnosis terjadi dalam gereja dianggap sebagai fenomena pekerjaan Roh Kudus. Itu yang jadi berat. Itu yang jadi berat. Memang ada hipnosis western, hipnosis barat, dan ada hipnosis tradisional. Nah, tradisional ini mungkin ada unsur-unsur kliniknya. Tetapi hipnosis western pun sudah luar biasa. Bagaimana terjadinya sebuah suasana hipnosis yang baik ketika suasana rileks, ketika fokus terarah kepada satu hal, ketika si klien, si subjek yang dihipnosis lalu kepada memiliki hubungan, ya. Itu terjadi hipnosis mudah sekali. Dan itu sangat subur dalam gereja. Sangat subur dalam gereja. Kalau dulu kita bilang, tutup matamu, rasakan Roh Kudus. Biar jatuh. Kita pikir Roh Kudus, itu bisa hipnosis. Bukan saya tidak percaya itu Roh Kudus. Roh Kudus juga bisa. Hipnosis juga sangat bisa. Udah enggak sakit, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Takut Pak, enggak apa-apa, enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa, coba ya. Tidur dia. Baru diambil giginya. Psikologi medis itu menggunakan hipnosis. Itu enggak ada unsur kliniknya atau supernaturalnya. Enggak ada. Sebab otak manusia itu seperti gelombang elektronik. Bisa diukur. Nah, saya jadi tergoda ngomong kan. Yang saya mau ngomong gini. Ketika orang merasa terpanggil melayani tadi itu. Disugesti dengan firman, nggak salah loh. Sugesti itu sendiri nggak salah. Tinggal apa kontennya itu masalahnya. Tetapi jangan berharap orang itu bisa berubah dalam sekejap oleh sugesti. Nggak bisa. Sebab kedewasaan rohani harus dibangun dari pemahaman yang lengkap mengenai hidup. Amin. Makanya tidak bisa orang bertobat hari ini, benar hari ini. Tidak mungkin. Aku menurut suci Tuhan, sungguh aku menyentuh dosa sama sekali. Ya, betul. Benar. Keluar di dosa lagi. Percaya nggak? Kalaupun bisa tidak sama sekali, kecil kemungkinan. Nah, keputusan melayani Tuhan, saudaraku sekalian. Ini masih di sini. Jangan kita anggap sebagai modal utama seseorang bisa melayani Tuhan. Lalu pelayanannya pasti berkualitas, tidak. Justru pelayanan harus dimulai ketika ia hanya mengabdi kepada Tuhan saja. Orang tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Harus mengabdi kepada Tuhan saja. Nah, bagaimana bisa mengabdi kepada Tuhan saja? Nah, saudara bisa lihat ini penyesatan dalam gereja yang hebat sekali, saudara. Yang nyaris tidak percaya ada penyesatan yang begitu hebat. Jadi ketika gereja melihat fenomena yang sebenarnya bukan pekerjaan Roh Kudus, gereja sudah merasa di track yang benar. Roh Kudus berkenan. Roh Kudus melawat. Jatuh. Saudara yang melihat pengalaman pelayanan saya dulu, saya suka lakukan hal itu.
Saya bukan tidak percaya Roh Kudus bisa melakukan hal tersebut, bisa. Tetapi saya yakin Roh Kudus tidak terus-menerus membuat begitu hanya karena membuat sensasi. Coba faktanya, orang-orang yang mengalami sensasi itu tambah bener nggak? Saya jadi ingat tuh di Indonesia bagian timur, kalau lagi tren-trennya rebah dalam roh itu, wah bisa rebah. Dan biasanya orang yang bisa disugesti itu yang tidak memiliki kecerdasan intelektual yang memadai. Kalau orang memiliki integritas intelektual yang memadai, tidak gampang disugesti. Orang yang selalu bertanya mengapa begini, kenapa begitu, tidak gampang. Atau bahkan hampir tidak bisa. Tetapi orang seperti ini hanya 5% dari riset. Yang mudah itu 60%. Jadi kalau saudara doakan, kok nggak jatuh saya? Jangan menyesal, karena memang Anda orang yang suka nanya kenapa begini, kenapa begitu. Tapi kalau orang yang, ya udah biar Tuhan, jatuh bener, saudara. Nah ketika gereja merasa di track yang benar karena karunia-karunia itu, gereja gagal memeriksa, mengoreksi diri. Apakah sudah ada dalam kebenaran atau tidak? Banyak ketidakbenaran dalam ajaran yang merupakan pilar utama dalam kekristenan tidak terdeteksi lagi. Mereka tidak menyadari kesalahan mereka, sebab mereka sudah diperkenan Tuhan dengan fenomena ajaib yang mereka alami dalam pelayanan. Padahal fenomena tersebut bukan pekerjaan Roh Kudus. Menjadi hal yang tidak sederhana. Gereja merasa puas diri dengan level rohani yang dicapai. Hal ini akan membangkitkan kesombongan rohani. Dan orang-orang yang merasa sudah berjasa bagi Tuhan di dalam gereja, merasa tidak tertuntut lagi untuk bertumbuh dalam Tuhan dan memikul salibnya. Pendeta, istri, anak dan menantu menyanyi di depan mimbar. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Sedih ya, kita lihatnya bagus banget gitu ya. Dan merasa berjasa telah membangun gereja itu. Dan merasa sudah mengabdi kepada Tuhan. Padahal saudaraku, siapa sih yang tidak pengen menjadi seperti pendeta ini? Agung, begitu agung. Punya istri, anak-anak semua melayani Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Apa begitu tuh melayani? Sebab dia sudah di state atau di level itu dan tidak bertumbuh. Maaf menurut saya. Sampai dia tidak menemukan salibnya. Dia sudah mendapatkan upahnya. Apalagi ditambah dengan Matius 6:33 dibaca lagi. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kan kemudian ditafsirkan oleh pendeta dan banyak hamba Tuhan, itu tambahannya. Itu tambahannya. Padahal kalau kita membaca ayat yang ke-19, jangan kumpulkan harta di bumi. Mana mungkin kita menuntut atau menantikan tambahan? Nyambung nggak? Nggak nyambung. Saudara ngerti maksud saya? Orang tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Artinya segenap hidupnya harus buat Tuhan. Saya sudah katakan Selasa yang lalu sulit sekali menjelaskan hal ini. Ini sikap hati, saudara. Ya, ini sikap hati. Sulit sekali menjelaskan hal ini. Tetapi kalau saudara bertumbuh dewasa, nanti saudara akan mengerti bagaimana menyerahkan tangan diikat, dibawa ke tempat yang kita tidak suka, tapi dengan cara demikian kita memuliakan Tuhan. Ayat 19 jelas mengatakan jangan kumpulkan harta di bumi. Kumpulkan harta di surga. Ayat 24, kamu tak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Ayat yang ke-33, tidak mungkin tambahan itu berarti kalau kita melayani Tuhan kita bisa punya rumah. Kalau kita melayani Tuhan rumah kita lebih bagus. Ada seorang hamba Tuhan yang tahu saya sekarang punya rumah. Dia berkata begini, Pak, ini bonusnya Pak Eras melayani Tuhan. Waduh, saya nggak bisa jelaskan ke dia. You harus datang ke suara kebenaran dulu, gua jelasin. Bonus begini mah nggak ada artinya buat saya. Punya ini boleh, nggak punya ini boleh kok.
Mosok kerja keras pelayanan kita dibonusi dengan barang yang kita nikmati tinggal berapa tahun saya? 50 tahun lagi. Yang kena puting beliung juga rontok asbesnya. Ini bonus dari Tuhan untuk Bapak. Capek deh. Itu tambahannya, pasti bukan tambahan. Sebab orang itu makin tua itu, mestinya itu makin all out buat Tuhan. Makin all out buat Tuhan. Nah, dikhawatirkan saudaraku sekalian, ada orang yang memang tidak bertumbuh. Jadi makin tua itu makin cari kenyamanan malah. Saudara masih bersama saya? Ini kalau gereja-gereja tertentu kan bangga sekali kan pendeta pakai jas bagus, kasih bagus. Aku melayani Tuhan. Segenap hidupku serahkan padamu ya Tuhan. Jasnya bagus gitu. Jasnya bagus. Lalu dia dikasih mobil, jemaat dia berkata, saudara puji nama Tuhan saudara. Tuhan memang tidak mau berhutang. Kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti memberkati kita. Dan itu bahasa yang diterima di gereja di mana-mana. Karena kita melayani Tuhan sungguh-sungguh saudara. Anak saya jadi sarjana semua. Masing-masing punya rumah satu persatu. Sungguh Tuhan menambahkan semua. Kalau kita mendahulukan kerajaan surga. Dan itu bahasa yang diterima saudara. Saudara masih kuat dengan khotbah ini? Saudara ngerti atau nggak ngerti? Ini khotbahnya pendeta frustasi. Pendeta yang tidak kebagian. Sorry ya, saya kebagian ya. Ini khotbah-khotbah begini membuat beberapa saudara merasa berdosa loh. Karena saudara egois, betul? Yang sudah melayani Tuhan saja masih dianggap berkategori belum sungguh-sungguh loh. Karena tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Saya ulangi lagi pendeta yang berdiri dengan anak dan keluarganya tadi ya. Ini tidak gampang dijelaskan, tapi kalau sudah menangkap, baru. Jago, bagus. Ini pendeta berdiri dengan istri dan anak-anaknya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Saya tidak katakan mereka itu pasti salah, enggak. Siapa yang tahu bahwa seseorang itu sungguh-sungguh melayani Tuhan? Siapa sih yang tahu bahwa kita betul-betul sudah mengabdi kepada Tuhan sepenuhnya, tidak kepada dua Tuhan? Itu masalahnya. So ketika seorang mengambil keputusan melayani dulu dalam suasana demikian rupa, mungkin juga situasi ekonomi keluarga, atau desakan, atau situasi hidup, lalu ya dah melayani Tuhan deh. Itu hatinya belum digarap. Mungkin juga belum apa-apa, masih mentah. Nah kalau sekolah Alkitab tidak mengubah sikap hati seperti ini, ketika sudah sarjana teologi ya, jadi pendeta, dah dibayangkan deh. Apa yang mau diajarkan kepada jemaat Tuhan? Apa? Ya meneruskan apa yang dipelajari di sekolah teologi ya kepada jemaat. Saya bukan kepahitan di sekolah Alkitab, tidak. Saya tidak ada kepahitan. Saya melihat fenomena nyata seperti ini dan punya keprihatinan yang sangat dalam. Dan sekarang saya memiliki prinsip bahwa jemaat itulah murid-murid sekolah Alkitab dan gereja itulah sekolah Alkitab yang benar. Ayat 19 dan 20 itu jelas. Kita baca 24 lalu kita nanti ke ayat yang ke-32 saudara. Ayat 19. Baca lagi. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat perusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ya, itu kan ayat jelas sekali. Bahwa kamu tidak perlu memberi nilai terhadap perkara-perkara dunia ini. Terhadap material thing. Karena bisa rusak dan pencuri bisa mengambilnya. Tapi kumpulkan harta di surga. Terus? Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, sesuai atau seiring atau seirama dengan bergesernya hati kita,
So di mana hartamu, di situ hatimu berada. Seirama dengan bergesernya hati kita, pelayanan kita berkualitas. Seiring dengan bergesernya hati kita, di mana hartamu, di situ hatimu berada. Seiring dengan bergesernya hati kita, pelayanan kita pasti berkualitas. Seiring dengan bergesernya hati kita, prosentase mengabdi kepada Tuhan pasti lebih tinggi. Yang akhirnya sepenuh-penuhnya kita hidup bagi Tuhan. Hari ini saya tidak bisa berkata saya sudah 100%. Tapi saya sungguh-sungguh berusaha untuk bagaimana saya mengabdi kepada Tuhan 100%. Dan yang menjadi penghalang itu kan ego kita, saudara. Amin. Karakter kita, watak kita itu penghalangnya. Sudah punya komitmen yang bulat, mengerti kebenaran. Tapi ego kita yang sering menghalangi. Maka seiring dengan bertumbuhnya karakter kita, watak kita, saudara, kita pindahkan hati kita dalam kerajaan surga, bertumbuh pula kualitas pelayanan kita. Nah, di sini saya baru mengerti mengapa Tuhan mengatakan bahwa cinta uang itu akar segala kejahatan. Sebab kalau orang cinta uang, dia nggak akan bisa pindahkan hatinya di kerajaan surga. Dan kalau ia tidak bisa memindahkan hatinya di kerajaan surga, dia tidak akan bisa bertumbuh dalam pengabdiannya kepada Tuhan. Tidak berkualitas pelayanannya. Dan ternyata soal uang itu perkara kecil. Lukas 16. Kalau soal kecil ini tidak bisa ditanggulangi, tidak bisa ditangani, tidak bisa diselesaikan, perkara lain juga tidak bisa. Di sini saya melihat Tuhan Yesus pejuang hebat. Ketika lihat murid-muridnya masih matrek, pikirannya masih duniawi, tetap dia rangkul. Tetap dia ajak sebagai kawan sekerja. Dia bimbing. Jadi hari ini kalau saya sebagai pelayan Tuhan atau koordinator pelayanan, melihat saudara-saudara saya masih matrek nih. Ya sabar-sabar saja. Cuman khawatir saya ini sudah umur segini nih gimana nih. Tinggal sekian tahun, sekian puluh tahun bisa ngejar enggak nih. Itu yang menjadi kekhawatiran saya, saudara. Ayat 32. Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Iya. Tetapi carilah dahulu. Sebentar. Ini katakan sebenarnya keras sekali. Itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ini kalimat ini keras sekali sebenarnya, saudara. Jadi kalau kita tidak menganggap ini keras, kita barangkali belum ngebor ke dalam. Belum menghayati secara mendalam maksud firman Tuhan ini. Itu dicari bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Nah kalau kita mencari semua itu untuk Tuhan. Maka tadi saya katakan kalau kita punya duit banyak, rumah tambah bagus, mobil tambah bagus, perhiasan tambah mewah, something wrong. Duit tambah banyak belum tentu rumah Anda tambah bagus, belum tentu. Itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau kita mencari untuk Tuhan. Ingat kita ini Lewi. Amin. Kalau orang Lewi pada zaman Israel tidak mendapatkan tanah warisan. Mereka diperuntukkan bagi Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kalau kita Lewi hari ini, bukan tidak bekerja sekuler. Kita bekerja sekuler. Bukan tidak mencari nafkah seperti suku Lewi. Kita imamat yang rajani, kita suku Lewi. Israel rohani. Kita bekerja, tapi kita bekerja untuk Tuhan. Makanya mau enggak? Saya katakan hari-hari ini, di hari Selasa, beriman itu direnggut hidup kita oleh iman kita. Itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ada seorang berkata, Pak, saya kasih berkat untuk Pak Eras, tapi dengan syarat, jangan dipakai untuk pelayanan. Maksudnya, Bapak sudah berbuat untuk pelayanan kali ini untuk Bapak. Pokoknya Bapak gunakan apa terserah, tapi jangan untuk pelayanan. Nggak ngerti saya. Buat saya, pelayanan itu kebutuhanku. Nggak ada. Ini kebutuhanku, ini pelayanan.
ini bukan kebutuhanku, ini kebutuhan pelayanan. Tidak ada. Buat saya pribadi, seluruh kebutuhan pelayanan itu kebutuhanku. Saya bukan tidak bisa pakai jam harga 40 juta. Tapi buat apa? Rasanya tidak mungkin. Saya pakai jam harga 2 juta sudah bagus, 9 juta sudah bagus. Dan ini pun dikasih orang. Saya tidak bermaksud mengatakan siapa menyusul. Sudah banyak jam tangan saya. Jadi pelayanan itu memang dimulai dari sikap hati yang benar. Dan itu beratnya ikut Tuhan. Beratnya ikut Tuhan itu di sini. Ya saya tidak bisa ngomong vulgar, tapi saya ngomong juga ya. Kalau kita bandingkan dengan agama lain yang membela agamanya gimana? Di mana tak bedanya di mana? Coba. Agama lain pun juga memiliki pengorbanan-pengorbanan yang luar biasa untuk Tuhan mereka atau yang diyakini sebagai kebenaran. Lalu bedanya dengan kita apa? Saudara masih bersama saya? Kok bisa? Kita kok nggak bisa? Ada yang nggak menikah, ada yang rela meninggalkan keluarga, berjuang mempertaruhkan nyawa demi keyakinan, demi keyakinannya, demi Tuhannya. Lalu apa bedanya dengan kita? Kalau kita nggak langsung pergi dulu, nggak langsung meninggalkan rumah dulu, garap dulu hatinya. Walaupun masih bersama-sama dengan keluarga, tapi hatimu sudah tertaruh di kerajaan surga dan pelayananmu memiliki fokus yang benar. Itu beda, sangat berbeda. Tetapi perbedaan ini hampir tidak bisa kelihatan karena ada di dalam hati kita, di dalam batin kita. Kalau pelayanan pekerjaan Tuhan tidak membutuhkan fondasi kedewasaan rohani, ya sudah sama saja dengan orang yang dilatih 3 bulan lalu jadi pejuang bagi agamanya. Kalau orang Kristen tidak bisa. Jangankan 3 bulan, 4 tahun juga belum cukup. Plus 4 tahun lagi jadi master teologi, masih belum cukup. Apalagi yang begini modelnya. Saudara sekalian, siapa yang mau melayani Tuhan? Angkat tangan. Oh iya, 4 orang. Oke. Agus, Ati, Alung, dan Akyong. Udah, sekolah kitab. Udah 4 tahun? Sarjana, ayo khotbah. Aduh, lebih lagi tuh saudaraku. Mestinya saudara yang dari sekolah minggu dibimbing, masuk tunas remaja, terus diwarnai jiwanya lewat tahun-tahun yang panjang, lewat pergumulan hidup, di sekolah, di kampus, waktu cari nafkah, lewat pekerjaan, kedewasaan, rohani saudara matang lewat pengalaman itu, Anda bisa melayani Tuhan dan tidak harus sepenuh waktu di dalam gereja, tapi full heart for the Lord, sepenuh hati buat Tuhan. Nah di sini kita siap enggak, saudara? Saya enggak maksa saudara. Baik kamu makan atau minum, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, saudara mau enggak? Bersedia enggak? Pasti kalau suasana begini, amin kan? Suasana begini Anda amin kan? Apalagi kalau sudah pendeta tanya amin, Anda nggak jawab amin, nggak enak ya? Amin. Saya mau tanya, melakukan ini sulit nggak? Hampir nggak bisa dilakukan. Karena pola hidup kita selama ini memang sudah salah. Dan merubah dalam satu kali dengar khotbah, nggak mungkin. Nggak mungkin. Tuhan Yesus menuntun murid-muridnya 3,5 tahun saja, sudah 3,5 tahun setelah kebangkitan, mereka masih tanya Tuhan, bilakah Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel? Masih bodoh. Tapi Tuhan sabar. Jadi kalau saudara punya amin salah, saya juga harus sabar. Kok rasanya saya nggak maju-maju Pak? Nggak apa-apa. Murid-murid Tuhan Yesus 3,5 tahun juga nggak maju-maju. Padahal Tuhan Yesus itu guru agung jauh lebih dahsyat dari saya. Itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka mau cari makanan minum bagaimana nyaman di sini. Saya pernah mengatakan kepada saudara bahwa manusia itu harus mengambil keputusan sebagai anak Tuhan mengumpulkan harta di surga atau di dunia. Padahal kita dipanggil mengumpulkan harta di surga. Nah ini harus dijelaskan juga mengumpulkan harta di surga itu bagaimana. Kalau saya boleh ringkas adalah karakter watak dibaharui mengenakan pribadi Kristus itu mengumpulkan harta di surga. Sebab orang yang karakternya diperbaharui mengenakan pribadi Kristus pasti melayani Bapa di surga. Jadi pelayanan itu bukan karena satu komitmen aku mau melayani.
Tapi oleh karena kedewasaan rohani dan mendorong otomatis dia melayani Tuhan. Agak ngeri nih kalimat ini. Karena tidak lazim didengar. Pelayan itu komitmen, Pak. Anda boleh punya komitmen, Anda nggak dewasa rohani percuma. Itu masalahnya. Murid-murid Tuhan Yesus meninggalkan segala sesuatu, ikut Tuhan Yesus, betul? Ikut Tuhan Yesus, punya komitmen. Tapi tidak dewasa rohani, tidak ngerti rencana Tuhan. Tidak memahami maksud Tuhan dalam pelayanan itu. Selama ini kan kalau kita sudah bilang komitmen, gitu kan? Ya udah, tetap dalam komitmen melayani. Melayani itu apa coba? Apa artinya komitmenmu tanpa pengertian yang benar mengenai hidup, mengenai Tuhan, mengenai panggilan dan seterusnya. Dewasa rohani dulu. Tapi kalau saudara sudah mengerti kebenaran, baik makan atau minum, lakukan semua untuk Tuhan. Seperti tadi saya katakan jadi Lewi itu, otomatis Anda melayani Tuhan. Saudara mengerti maksud saya? Nah baru ayat 33, makin terbuka ini ayat. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan, saudaraku? Ya segala sesuatu yang membuat kita efektif mengabdi kepada Tuhan 100%. Nah, saudara masih belum nangkep. Kau butuh makan, butuh minum, amin. Jangan khawatir. Tapi kalau kamu sudah makan, sudah minum untuk apa? Halo? Oke, saya ulangi. Karena Anda belum nangkep. Saya merasa Anda belum nangkep. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan kepadamu. Apa semua ini? Tadi kan kita membaca, jangan khawatir. Maaf, kalau sudah membaca ayat sebelumnya ya. Jangan khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Begitu? Amin? Kalau sudah makan, sudah punya pakaian, lalu untuk apa? Mengabdi kepada Tuhan. Ayat 24. Oke, 25 dibaca dulu, saudara. Ayat 24 kan, ulangin 24 atau 25. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Oke. Sampai di sini nangkap, saudaraku? Oke, 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Oke, cukup. Saya ngomong lagi, karena ayat ini Anda sudah tahu. Kamu itu lebih berharga dari banyak burung, kamu lebih berharga dari bunga di padang. Pasti Tuhan akan kasih kamu makanan, Tuhan pasti mendadani kamu, supaya kamu bisa mengabdi 100% kepada Tuhan. Jadi kalau semua ditambahkan kepadamu, maksudnya supaya kau bisa makan, bisa pakai pakaian, untuk apa semua itu? Mengabdi 100% buat Tuhan. Sudah mulai manggut-manggut tapi yang begini. Saya ulangi, ayat 24 baca dulu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Stop. Jadi Tuhan mengendaki kita 100% buat Tuhan. Amin. Nggak ada telah mengabdi kepada siapapun. Amin. Oleh sebab itu, that's why, terus 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting? Sudah tahu. Jadi Tuhan pasti menginginkan kita 100% buat Dia. Untuk itu pasti Dia mendanani kita, kasih kita makan. Oleh sebab itu, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi warga kerajaan surga yang baik.